Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu utawi iku faedah. Al ula utawi kang pertama iku linikahi. Iku linikahi iku tetep kaduwe nikah. Linikahi iku tetep kaduwe nikah fawaidu utawi ana pira-pira faedah. Wa a'dhamuha utawi luwi agung-agungnya atau lebih besar-besarnya fawaid iku talabul waladi mengharap anak. Wa afatun lan pira-pira afat atau bahaya. A'dhamuha utawi luwih besar afat iku al hajatu hajat ila iktisabil harami maring nyambut gawe barang haram. Waqad jamaat teman-teman ngumpulaken waqad jamaatun teman-teman ngumpulaken sapa isun fawaidahu pira-pira faedah ini kama ba'di afati sertane sebagian bahaya nikah biqauli lan ucapan isun fawaidun nikahi ghaddul basori tahsinu farjin wa raja naslin duri. Fawaidun nikah utawi pira-pira faedah nikah iku ghaddul basori ngaremaken penglihatan. Tahsinu farjin lan menjaga farji. Waraja naslin lan ngarepaken keturunan zurin kang bagus. Tasfiyatul qalbi lan bersihaken hati. Kadai kaya mengkono tasfiyah taqwiyatu utawi nguwataken hati. Alal ibadah ingat ibadah. Kadai kaya mengkono tasfiyah istirahatun utawi ngalap ngaso min tadbiril manzil saking memelihara umah wattaqalufilan saking kesusahan riyadatun nafsilan ngajari nafsu faroi mangkang ngersa sira waktafilan ngelapat cukup sira wal ghina lan sumugi aitun halemaning watila ul insanilan oleh melihat manusia aladzi ngat seperkara ya syukuhu kang nyenengaken aladzi ing manusia ilal jinani maring swarga. Afatu tawi bahaya nikah iku alaju apes lemah atau tidak mampu anil halali saking ngasilaken barang halal. Wa an huquqiha lan saking hake zaujah fi kulli halin dalam tiap-tiap tingkah. Jadi ada faedah yang pertama adalah nikah itu ada beberapa faedah. Faedah yang terbesar adalah manfaat yang terbesar adalah mengharap keturunan, mengharapkan anak yang banyak ini di natuman yang ada mah. Yang pertama adalah ghaddul basar. Paling tidak setelah menikah itu bisa mengendalikan hawa nafsu melalui pandangan tahsinu farjin. Yang kedua menjaga farji biar tidak diumbar. Waraja naslin lan mengharap keturunan yang baik. Semua orang ketika nikah mengharap doa kan, doain saya ya semoga anaknya soleha soleh dan anaknya berbakti seperti itu semua, karena itu yang diharapkan oleh pernikahan salah satunya. Yang selanjutnya adalah tasfiyatul qalbi wa taqwiyatuh, membersihkan hati dan menguatkan hati, jadi lebih bersih hatinya dari hal-hal yang negatif, kemudian lebih kuat hatinya dalam melaksanakan ibadah itu alal ibadah di sini ya kan. Ada istirahatun kemudian bisa lebih fresh. Gitu kan. Min tadbiril manzil setelah suntuk apa? Beresin rumah. Min tadbiril manzil wa takalluf ketika kesusahan, kerupukan. Ada seorang ulama. Ini memang benar, ini bukan hoak. Ada seorang ulama yang bukan sembarangan. Ketika beliau sedang menghadapi masalah rumit ini, masalah hukum, maka beliau manggil istrinya. Neng, ini sini Neng. Setelah kemudian ngobrolin istrinya, keluar lagi mandi ke ruangan muta'alah lagi, itu ketemu jawabannya das. Makanya salah satunya adalah membersihkan hati. Ini memang benar gawat, ada di kitabnya. Faroi waktafi gitu. Walahina watila ulinsan awla ningali manusia alladzi yasyukul jinan. Afatuhu salah satu bahayanya kalau memaksakan nikah bisa berdampak buruk. Salah satunya dampaknya ya bisa mendorong suami karena keterbatasan ngelakuin barang haram.
Asalnya itu yang kedua, qala berkata sahabat Abbas al-Wansarini fi ikhtisari dalam kitab ikhtisari Abu Abbas Nawazil al-Barzali, nyatane kitab Nawazil al-Barzali. Maing barang nasu kang tena semai ku waqala berkata berkata sapa Syekh As-Shalih Abu Bakar Al-Warraq, kullu syahwatin utai tiap-tiap syahwat dorongan nafsu iku tuksi ngatosaken apa kullu syahwat al-qalba ing ati illa syahwatal jima, kecuali syahwat jima. Jadi hasrat terlalu menggebu-gebu dalam hal apapun itu bisa menyebabkan kerasnya hati, wakot keras kepala nanti. Nah, yang bisa satu-satunya syahwat yang legal itu adalah syahwat karena syahwat jima, ya istrinya tentunya, bukan dengan orang lain. Fa inna kan sunah syahwat ikut tasfihi bersihkan apa syahwat ing ati. Walihatan karena mengkono kol kan ana sapa lambiya alaihi salatu wasallam iku yaf'alunahu nglakoni sapa ambiya ing jima. Makanya para nabi juga punya istri kan. Nabi Sulaiman istrinya ada 199. Enggak usah dipikirin bagaimana cara nggilirnya. Oh ya itu salah satu mukjizat. Salah satu keistimewaan beliau. Karena beda syariat kan. Syariatnya beliau dengan syariat dari Muhammad beda. Kalau Nabi Muhammad cuma berapa? 9. Itu berapa kali lipat. Beda. Ya kan Nabi Muhammad pun bisa. Cuma karena syariatnya seperti itu untuk beliau kemampuannya dikasih Allah, izin dari Allahnya segitu ya sudah. Gafil hadis hubbiba dan demenakan ilayya maringisun min dunyakum saking dunia ira apa salatun perkara 3. Anisa unya terang wadon wati bulan wangi-wangi wajulat lan dadakan apa qurratu aini antenge ati sun fi sholati dalam salat. Ada 3 perkara yang aku sangat sukai. Kata Nabi ini, ada 3 perkara yang aku sangat sukai. Itu pun terjadi pada diri kalian. Kalian ini maksudnya siapa? Umatnya Nabi. Itu ada 3. Salah satunya adalah senang kepada perempuan. Karena Nabi juga punya istri kan gitu. Enggak jomblo Nabi. Yang kedua, watib, memakai uangnya. Nabi enggak ada kang ngapak. Kang kelek mambu enggak ada Nabi. Sahabat Nabi pernah Nabi lagi tidur. Orang kalau tidur kan berkeringat kalau panas, dia tidak. Keringatnya diwadahin sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Tas diwadahin. Terus dinggok kayak parfum, mambu wangi itu kayak keringetnya, kayak seperti parfum aja. Sehingga orang-orang mengatakan, wah nabi ki mambu, jebol jeli, irat ini sih bukan nabi. Kira nggak bisa, baunya seperti nabi bagaimana ceritanya? Itu ceritanya seperti itu. Memadai keringetnya nabi. Kemudian merasa tentram ketika melakukan sholat. Asal itu ketiga, iku warga tumeka hadisu pira-pira hadis kathiratun kang akeh. Fi fadlin nafaqati dalam keutamaan nafaqoi alal iyali ngatasé keluarga. Bin niati sholihati kelawan niat kang baik. Wa min halalin saking barang halal. Qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunub istuna iku setengah saking pira-pira dosa dzunubun kana dosa. La yukaffiru kang orang lebur ing dzunub apa salatun salat wala saumun wala puasa wala jihadun wala jihad illa sa'ya kecuali kerja. Kalau makna Jawanya illa sa'ya angin lumaku nyambut gawe alal iyali ingat saya bati. Yang ketiga, faedah yang ketiga itu adalah ada beberapa hadis, banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga dengan tentunya dengan niat yang baik dan benar dan juga dari barang halal. Salah satunya adalah hadis inna minadz dzunub dzunuban la yukaffiruha shalatun wala shaumun wala jihadun. Ada salah satu dosa
yang tidak bisa dihapus walaupun dengan puasa, sholat, puasa ataupun jihad. Apa itu dosanya? Yaitu dosa karena tidak memberi nafkah. Tidak bisa ditutup. Paham? Jadi larinya ke sini. Hati-hati. Au kama qala atau kaya menghentikan sepan Nabi, qala berkata sepan Nabi. Man kesepani kana anak kula uga dimana pasalatu banatin. 3 anak perempuan. Fa nafaqah maka memberi nafkah sapa man. Alaihinna ngat sebanat wa asaran bagusi sapa man ilaihinna maring banat hatta yuhni yahunna sehingga nyugiaken sapa wong ing banat nyugiaken ing banat ing ya sapa Allah Gusti Allah anu saking man aujaba maka majibakan sapa Allah lahu maring man al jannata ing surga albatata kelawan mesti illa ya'mala angin yen tang lakoni sapa man amalan kelawan tindakan layu faru kang tidak bisa diampuni apa lahu amal. Barang siapa yang punya anak 3, dia didik 3 anak perempuan tadi, dinafakoi 3 anak perempuan tadi dengan cara yang baik, dia didik dengan cara yang baik, sehingga ketiganya sukses. Kata Allah, kata Nabi, aujaballahu lahul jannah. Allah akan mewajibkan orang tua tadi masuk surga. Pasti albatta, pasti. Illa ayyamala, kecuali orang tuanya ngelakuin perkara yang tidak bisa diampuni. Ini pentingnya memberi nafkah. Wa kana Anas bin Abbas radhiyallahu anhu idza hadasa karena nyeritakan sampai Ibnu Abbas di hadzal hadis. Kalau ini hadis kalau berkata Ibnu Abbas huwa utawi hadis wallahi demi Allah iku min ghoraibil hadis saking ghoraibil hadis wa ghorailan bagus-bagus hadis. Wa kalau berkata Nabi afdalu dinarin utawi luwih utama dinar yung fiku kang nafaqaken ing dinar sapa rajul wong lanang. Dinarun iku dinar. Iku dinarun dinar yung fiku kang nafaqaken sapa wong ing dinar ala iyali ngetase keluargane man rajul wa dinarun lan dinar yunfiku kang nafaqaken sapa rajul ing dinar ala dabati ngetase peliharaane rajul fisabilillah. Indam dalane Allah dinarun lan dinar yunfiku kang nafaqan sapa rajulin dinar ala ashabi ngetese batur dinar saudara-saudara dinar ya rajul ya fisabilillah. Sebaik-baik orang, sebaik-baik apa namanya ini afdalu dinarin, sebaik-baik materi yang dinafkahkan seseorang, yang dibelanjakan oleh seorang. Kalau membelanjakan itu tidak harus dengan apa? Tidak harus beli beras minyak, bukan. Artinya dikeluarkan. Sebaik-baik materi yang dikeluarkan itu adalah materi yang dikeluarkan dalam rangka untuk menafkahi anak, untuk menafkahi anak dan istri. Ini sebaik-baiknya. Kemudian ada tanggung jawab lain, kayak peliharaannya. Jadi punya burung, punya ayam, pakan ini sampai mati. Wa dinarun yufiqu al-ashab. Kemudian materi yang dia punya dalam rangka untuk memberi nafkah kepada saudara-saudaranya. Kalau memang itu bagian dari tanggung jawabnya. Qala Abu Kilabah ibda ngawi tarasira bil iyal. Lawan keluarga. Wa yurajulun tawin wong lanang iku antu luwih agung apa rajulun pahalane. Min rajulin tibang wong lanang. Yunfiku kang nafaqoi sapa rajul ala iyali ing atase keluarga sighar ngacilik yaiku kang reksa sapa rajul ing iyal awiyan fa'um atau awi manfaat ing iyal sapa Allah bi kelawan rajul wa yughnihim lan nyugiakan sapa Allah ing iyal. Utamakan dalam konteks memberi nafkah, utamakan adalah keluarga, utamakan kebutuhan anak istri, baru kemudian ke yang lainnya. Utamakan apa? Utamakan nafkahi anak istri, kemudian yang lain, sampai kemudian si anak sukses. Kalau berkata Nabi idza bata ketika sewengi-wengi sapa adukum mahmuman ha
hale wong kang susah, mahmuman tur gelisah min sababil iyal sebab ngadepi keluarga. Kana mangka ana apa bata ahadukum. Iku Abdul lalu utama indallah insyaallah min alfi darbatin dibanding 1000 tebasan. Nebas pukulan maksudnya awalnya sih. Bisa fiklan pedang. Fisabilillah. Seperti diketahui bahwa jihad fisabilillah yaitu perang ketika melawan orang Kristen, melawan kafir harbi Israel gitu. Pahalanya besar, syahid, syuhada itu. Sehingga tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, langsung kubur. Ya tidak, saking istimewanya. Sebegitu istimewa itu kok masih kalah. Keistimewaan itu masih kalah oleh siapa? Kalah oleh laki-laki, kalah oleh suami, kalah oleh bapak yang pusing mikirin nafkah anak istrinya. Besok ini ngirim sini lagi, mana nih kata bapak, kata ayahnya. Bingung ini. Kebingungan ini pahalanya besar. Lebih besar dibanding jihad. Soal saya bayangkan. Itu makanya orang yang berkeluarga. Jadi ketika berkeluarga jangan mengharap enaknya aja. Ada sisi-sisi yang harus kita hadapi, yaitu fase di mana kita dalam keadaan sedang seperti ini, contohnya lockdown dan seterusnya. Bisa ada pemasukan, bagaimana caranya? Itu maka seorang bapak itu mesti akan meres-meres otaknya, dimeres-meres. Bagaimana caranya ini? Bagaimana mengirim anak ini? Ngasih jajan anak ini gimana? Tapi tentunya tanpa melanggar aturan seumpama kepepet mencuri, nyopet, enggak begitu. Maka pahalanya gedenya bukan main. Wakala berkata Nabi, idza anfaqa ketika beri nafkah supaya rajulu wong lanang. Ala ahli ingat sekeluarga rajul, nafaqatan la nafaqah wa halatawi rajul. Iku yahtasibuha gawe karena Allah sapa rajul. Karat mangka ana apa nafaqah sedekah. Sudah pasrah. Ketika memberi nafkah kepada anak istri itu tidak ada hitung-hitung. Karena emang udah tuntutan, saya udah itu tanggungan saya. Anak itu tanggungan saya, maka saya harus beri nafkah. Maka setiap materi yang dikeluarkan itu dihitung sedekah. Berapa kali itu? Hitung aja. Bapak kamu dari mulai kamu melahirkan sampai sekarang berapa kali udah ngasih nafkah? Berarti berapa kali sedekahan itu? Kan besar banget itu pahalanya. Wa qala berkata sapa Nabi al-yadul ulya utawi tangan kang dhuwur iku afdhalu utama minal yadis sufla dibanding tangan kang ngisor. Wa abda lan ngawitana sira biman kelawan wong taulu kang wajib meliharai sapa sira. Ummika yaiku ibu sira wa abaka bapak sira ukhta kelas saudara perempuan wa hokas saudara laki-laki wadna kalan sasoraira fadna kamasore. Al yadul ulya khairum minal yadis suf minal yadis sufla. Yadul ulya itu tangan yang di atas. Maksudnya apa? Orang yang memberi pahalanya lebih baik dibanding orang yang menerima. Ya tidak. Memberi materi kepada orang lain lebih baik dibanding menerima materi dari orang lain. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Trik memberi menurut aturan syariat itu adalah dimulai dari orang terdekat. Anak, istri, ibu, bapak, saudara perempuan, laki-laki, dan terus baru kemudian ke orang lain dan seterusnya. Paham ya? Wa qala berkata sapa Nabi, mau tahu perkara anfaqahu kang memberi nafaqah ingma sapa rajulu wong lanang. Ala nafsi ingat sedeweke rajul wa halilan keluarga rajul wa waladi anake rajul wa di rahimilan kerabat rajul wa qarabati lan kerabat rajul iku fa wa maqatima lalu kaduri kesedekah. Sedekahun. Sedekah. Wa mati barang. Wafa kang jaga bi kelan masuk alamat seorang. Irdahu ing
harga diri mar'i kutiba maka di kata maka nyatet sapa Allah lau kadue mar'i sedekahane sedekah wa mau te barang anfa'u kang beri nafkah al mukmin min nafaqatin saking nafkah fa inna khalfaha maka suneng ganti nafkah iku Allah Allah ta Allah iku dhaminun zat kang nanggung ilama ing barang karena ana maiku fi bunyan ing dalam bangunan au masjidul masjid. Setiap nafkah memang nafkah itu memang kebutuhan, setiap memberikan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk kerabatnya, itu dianggap sedekah. Awas lagi, ada lagi. Wa ma waqo bihil mar'u irdahu. Barang siapa yang menjaga harga diri seorang, maka dia tercatat oleh Allah, dicatat oleh Allah menjadi amal sedekah. Menjaga harga diri artinya jangan mempermalukan orang lah. Ya tidak, jangan mempermalukan orang lah. Wa ma anfaqal mu'minu min nafaqatin. Barang siapa yang memberi nafkah kepada orang lain. Wa ma anfaqal mu'minu min nafaqatin. Setiap nafkah yang diberikan oleh orang mukmin, yaitu nafkah yang dari awal tadi itu, fa inna khalfaha Allah, maka yang nanggung adalah Allah nanti. Jadi imbalan pemberian nafkah tadi ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dhaminun. Ingat, Allah adalah zat yang menanggung setiap kebutuhan manusia kecuali orang yang ngelakuin maksiat. Itu aja udah. Wa qala berkata sama Nabi, "Ma min yaumin ora ana utai hari. Yusbihu kang manjing esuk sapa libat fihi dalam yaum. Ila malakani utai malaikat lore pian zilani tumurun kedua ya. Fa yaqulu maka berkata sapa hadu masalah jadi malakan, Allahumma ya Allah iti. Mudah-mudahan memberikan sirah, munfikon ing kang memberikan nafkah. Khalfan ing ganti. Wa yaqulu berkata sapa akhul malaikat lain, Allahumma ya Allah iti berikanlah mumsikan ing wong kang nahan nafkah talafat ing rusak. Setiap pagi Allah ngutus dua malaikat untuk ngecek tiap-tiap individu manusia. Sudahkah memberi nafkah kepada anak istrinya? Sudahkah memberi nafkah kepada ibu bapak? Kan gitu? Nah, malaikat yang pertama itu doa ya Allah, karena dia beri nafkah, karena dia sudah memberikan nafkah kepada Allah, gantilah pemberiannya tadi. Gantilah pemberiannya tadi. Bisa dengan berbentuk materi, bisa dengan berbentuk keberkahan. Malaikat yang satunya ngomong lagi, ya Allah, balaslah orang yang tidak memberi nafkah tadi. Nanti menjadi kebangkrutan, naudzubillah dan seterusnya. Begitu. Wa qala berkata sahabat Nabi, man sabana iku ala melihara sapa man ibnata ini ing dua anak perempuan au talatan atawa tiga au ukhta ini atawa dua perempuan lor, dua saudara perempuan au talatan atau tiga saudara perempuan hatta baina sehingga mati sepeman au yang mutut kesemati sepeman anhuna ninggalaken isnatain kuntu anaisun ana tegesesun bahuwalan man iku fil jannah kahata ini kayak jari loro wasal isyarah sapa nabi usbuhi kelawan jari nabi sahabat kang jempol walatilan jariji tali kang giring-giring alati ing usbu wa kan ana laqatiman apa ajru mujahidin kaya pahala wong kang jihad fisabilillah. So iman tur hale puasa, ko iman tur nglakoni ibadah malam. Qalat berkata sampai Imratul Qadan, wa wahidatun siji ya Rasulullah. Dan siji ya Rasulullah. Qala jab Rasul wa wahidatun siji. Nah gitu. Barang siapa yang memelihara atau punya dua anak atau tiga anak, dua saudara, tiga saudara, kemudian dia didik, dia urusi, dia nafkahi, sehingga dia pribadinya mati, maka dalam keadaan lagi nafkahi anaknya mati.
mati. Padahal anak lagi mondok, mati naudzubillah. Maka kata Nabi, kuntu ana wa huwa fil jannah. Begini tuh. Saya dan dia jaraknya saking dekatnya. Saya dan dia di surga kelak jaraknya akan dekat sekali. Jadi ini salah satu kelebihan orang yang memberi nafkah. Wa kana lahu ajru mujahidin, dan dia mendapat imbalan pahala sebagaimana pahalanya orang yang jihad fisabilillah. Tidak hanya jihad, dia perang, di samping dia ikut perang fisabilillah, dia juga perangnya sambil puasa, malamnya ibadah. Masya Allah. Cukup dengan memberi nafkah, beli angel-angel, nggak susah, nggak perlu terluka, tertusuk, nggak perlu kempong karena puasa baik, kan gitu. Tidak perlu jungkel bengi karena turu bengi. Cukup dengan memberi nafkah. Karena bapakmu kan kalau malam lelah tidur, nggak masalah. Kenapa? Karena full dari mulai pagi sampai sore, itu mengais rezeki untuk menghidupi anak istri. Itu sudah besar pahalanya, sudah besar. Wakala bukan sunnah Nabi, innal maunata, karena sudah pertolongan. Ikut takti datang apa maunah minallah sing Allah. Ala qadril mu'nati, ngatase kadar susah ya. Susah biayai. Wa inna sabra, sudah sabar kuyati tekau pesabar. Minallah sing Allah ala qadril bala, ngatase sekadar bala. Wa awalu mau tawi kawaitane perkara yudau kang diletakaken fi mizanil abdin, dalam timbangan amal hamba. Yaumul kiamat, dalam kiamat iku nafaqatuhu nafaqah ya abad. Nafaqoh, memberi nafaqohnya abad ala ahli keluarga abad. Kenapa? Sebab innal maunah ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Karena sebetulnya pertolongan Allah itu akan datang. Pertolongan Allah turun disesuaikan dengan kadar susahnya, kepayahannya. Kalau tingkat payahnya, nah, makanya sedikit, maka ya sedikit. Kalau tingkat payahnya besar, maka pertolongan pun akan besar. Itu begitu. Wa inna sabra ya'ti minallah la qadril bala. Sedang kesabaran. Wa inna sabra ya'ti minallah, sebab imbalan orang yang sabar itu akan turun, akan datang dari Allah. Melihat tingkat balanya, melihat tingkat musibah yang diterima. Kalau besar musibah yang diterima, maka tingkat imbalannya itu besar. Tapi kalau kecil ya kecil. Itu begitu aja. Tapi ingat, ini yang harus digarisbawahi. Wa awwalu ma yudhafi mizan abdi yaumil qiyamah nafaqah. Dalam timbangan amal yang pertama kali akan dimintai, yang pertama akan menjadi sorotan kelak di hari akhirat, di hari kiamat, itu adalah tentang bagaimana dia menafkahi anak Ingat, paham ya? Jadi tidak semudah itu. Kawin mah gampang, urusan kawin ya tidak. Urusan kawin biaya nikah berapa? Nah, kawin kiai beres, ya kan? 100.000 cukup, ya kan? Kesononya gimana? Ada tanggung jawab yang harus dipikul. Tidak semudah itu. Kemudian kawan. Rasa hari kawin padu mengkonon baik, ada. Kamu harus paham itu. Wakala pesan sama Nabi, idza kasurat, ketika akeh apa dzunubul abdi, pira-pira dosa hamba, ibtalahu, maka nyoba ing abad sapa Allah Gusti Allah bil iyali kelawan keluarga.
liyaghfirha karena arep ngampuni sapa Allah ing abet ngampuni sapa Allah ing dzunub lawung maring abet. Jadi ingat laki-laki didengar, jika dosamu besar maka Allah tidak akan serta-merta kemudian langsung menghapus dosa-dosamu, tidak. Tapi apa? Tapi Allah akan mengujimu dalam rangka supaya dosanya dihapus. Caranya bagaimana? Allah akan mengujimu dengan kondisi anaknya, dengan keluarganya. Ya tidak? Kondisi lockdown, luru kerjaan angel, luru duit angel, anaknya mondok kabeh telu. Bisa dibayangkan? Ya tidak? Bisa dibayangkan. Liyaghfiraha lahu, supaya Allah apa? Supaya Allah mengampuni, dalam rangka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi jangan ngeluh. Tidak perlu ngeluh dan tidak boleh ngeluh. Sadari itu, pahami itu, karena itu adalah bagian dari tanggung jawabmu sekaligus bagian dari apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya. Loh, jadi tidak semua dosa itu kemudian serta-merta terhapus, tidak semua. Ada yang memang langsung dihapus, tapi terkadang dosa itu dihapus melalui uji kompetensi dulu, atau barangkali begitu, melalui tes, melalui semester dulu, gitu kan? Bagaimana, apakah dia layak diampuni atau tidak? Di situ nanti. Nah, paham ya? Wa qala sama Nabi, inna Allah sunna Allah yuhibbu, cinta sapa Allah al-abda hamba al-muta'affifa kang terjaga, abal iyali kang duwe keluarga. Allah menyukai, Allah mengasihi, Allah cinta, Allah senang, Allah demen terhadap hambanya yang kondisinya pas-pasan tapi punya keluarga. Gitu loh. Kondisinya sih pas-pasan tapi punya keluarga. Kasarnya ngomong, buat nafkah diri sendiri aja ditambah dengan nafkah istrinya, nafkah anaknya. Tapi dia berusaha terus, tidak berhenti berusaha. Seperti orang tua kalian, dengan jalan, dengan cara bagaimanapun, orang tua gigih mencari mata pencaharian dalam rangka untuk memberi nafkah anak istrinya, dalam rangka untuk membeli nafkah anak-anaknya. Kan gitu. Kegigihan itu akan terbayar oleh jaminan dari Allah. Seperti itu. Jadi jangan apa? Jangan kemudian memandang sesuatu dari depannya saja tanpa melihat barangkali sisi dalamnya. Kawin, gampang kawin. Dalamnya bagaimana? Lah, ini harus dipelajari. Ada nafkah lahirnya, ada nafkah batin, itu dan seterusnya yang harus dipahami oleh kalian. Apakah ini kemudian beristri lebih dari satu? Boleh istri terlalu siji bekangelan? Ya tidak, satu aja kesusahan, mau tiga. Satu dulu, jangan sampai, awas sekali lagi, jangan latah, paham ya? Jangan latah. Ingat, jangan latah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawah, ini yang harus digaris bawah. Jangan masna wa thulatha wa ruba'nya, jangan. Yang di belakangnya harus digaris bawah. Wa in, gampang masalah 1 2 3 sampai 9 gampang. Tapi wa in khiftum alla ta'dilunya bisa enggak? Mau satu aja kadang-kadang kalau istrinya enggak bener-bener sih enggak bisa makan. Mau 3 dari mana? Ngasih makan ya ngasih batu anak makanmu. Harus
Kita harus jeli, kita harus. Kecuali kamu barangkali punya perusahaan besar, ya tidak, pabrik besar, lah kan bisa memberi nafkah ini dan seterusnya, materinya udah terpenuhi. Wah, sekarang apa? Nafkah lahir batinnya gimana? Gampang itu. Ngomong gampang pret lu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sono mah. Ya tidak. Jangan gak percaya. Udah. Itu sudah agama, Al-Qur'an sudah kasih warning. Sah-sah saja kalau mampu. Sah-sah saja. Tapi ingat, wa in khiftumnya itu jangan sampai kemudian dengan semudahnya gitu. Kalau mau udah cerai saja. Yang pertama cerai udah, kawin lagi satu, sudah satu terus, sehingga tanggung jawab akan lebih besar. Ya tidak, sifat adilnya akan susah, hati itu akan susah. Kalau istri lebih dari 2, kira-kira dua-duanya condong itu gimana? Ya tidak, kira-kira si A, kecintaan kamu suami kepada si A dengan kepada si B sama? Nggak bisa. Hati itu nggak bisa diapa? Nggak bisa dibohongi. Susah itu. Paham ya? Nah, makanya jangan terlalu gampang. Jadi artinya agama tidak semudah itu loh. Wah, agama Islam mendiskreditkan barangkali, ya tidak, kayak semacam pelecehan kepada perempuan. Enggak seperti itu. Enggak. Memang dari satu sisi syariat itu menolong perempuan, tapi dari sisi lain justru kan kita juga harus ada pertimbangan lain. Kenapa menolong perempuan? Karena populasi perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Ada di beberapa daerah yang nggak imbang di negara lain antara laki-laki perempuan. Laki-laki perempuannya seumpama 20.000, laki-lakinya cuma 8.000. Lah gimana? Lah banyaknya nggak kebagian perempuan. Ya tidak? Kan gitu. Lah kalau pengen kebagian ini, sehingga menolong dan seterusnya, caranya kawin lebih dari saya. Entah hawak entah tidak, wallahu alam. Tapi kan jelas kan ada kecenderungan kayak di Rusia sendiri itu perempuannya nggak mau kawin, sehingga ada semacam bantuan dari pemerintah langsung perempuan yang melahirkan, ada BPJS langsung gratis karena nggak mau lahirin pada entah hawak nggak tidak itu ya tidak, karena apa? Lah itu nggak mau. Dan sehingga populasi laki-laki itu berkurang, merosot. Bisa dibayangkan kalau satu laki-laki satu perempuan, berapa perempuan yang jomblo? Laki-laki punya pasangan semua. Perempuan yang jomblo berapa? Wah, banyak, jutaan nanti. Lah kamu kebagian enggak? Pilihannya mau jomblo apa mau jadi istri yang kedua? Kan begitu? Milih yang mana? Milih jomblo. Ya udah. Kalau milih jomblo mah mau diaminin. Mau diaminin enggak? Ya udah. Berarti setuju di ma? Orang nggak mau sih? Udah, ya itu. Tapi ada tapinya. Tapi wa in khiftum Allah ta'ala, harus perhatikan. Silahkan. Cuma agama ini ketat. Agama itu tidak segampang kawin lagi. Lebih dari 3 akhirnya. Lebih dari 1 akhirnya istrinya. Enggak semudah itu, enggak segampang itu. Ketat. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Gitu. Kan gitu. Kalau terpenuhi kriterianya silakan saja. Mau lebih dari 1 pun.
Kalau perempuan mah harus satu, nggak boleh double. Mau kamunya? Nggak boleh laki-laki perempuan mah. Waqala berkata sahabat Nabi man sahabat niku batas wong iman. Matuban hale wong kang kangelan. Fi talabi ma'asyin, ma'asyi auladihi ya. Mencari biaya hidupnya pira-pira anak eman. Bata maka sewengi sangumani kemakfuran diampuni sebelah umat. Barang siapa yang merasa susah karena biayai anaknya, selagi rasa susah itu ada, dosanya diampuni. Selagi rasa susah itu ada, dosanya diampuni. Itu orang tuamu, paham ya? Jadi jangan terlalu banyak teror. Biarlah. Orang tua nggak mungkin melupainmu, apalagi situasi seperti sekarang ini. Jangan takut, doain saja. Semoga orang tua dosanya diampuni, dijauhkan dari segala mara bahaya lahir batinnya. Itu begitu. Waqala berkata sahabat Nabi, man tolaba mencari mana dunia halalan kelawan halal. Wastifafan amrika raksa al mas'alat saking minta, wasa'yan lan kajembaran. Ala iya lingat sekeluarga iman. Wa tamfufan welas ala jaring setangga iman. Ja maka teka sapa man yaumul kiamat dalam dina kiamat wa wajhu halil wajh man iu kal qamari kayak rembulan Lailatul Badri di malam purnama. Wa man sabane kutolaba mencari sapa man ing dunia halalan kan bar halal latakaturon ora karang akeh-akeh akan mufaharon tur sombong muro iyan tur pamer laki maka bertemu sapa man Allah ing Allah nembui sapa man Allah ing Allah yaumul kiamah wa wa halu ta Allah alaihi samani banu murka. Barang siapa yang mencari dunia dengan cara halal dan dia menjauhkan diri dari mengemis dan dia membiayai keluarganya dan dia watafufan dan dia peka atau ta'afuf, dia menghargai, menghormati, kemudian memberi toleransi kepada tetangganya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti wajahnya mencorong seperti bulan purnama. Masya Allah, orang tua pahalanya orang tuamu yang jelas ada niat yang baik dan dari barang halal yang jelas itu. Sekarang kalau tidak dari mencari dari barang halal tapi niatnya untuk sombong, pamer dan seterusnya, maka dia ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan murka. Orang tuamu bertemu Allah dalam keadaan Allah ini dari barang halal. Orang tua nyari duit dengan barang tapi niatnya untuk pamer, untuk ria, untuk sombong dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau dari barang haram lebih-lebih? Mencari harta dunia, mencari barang dunia itu tercela. Orang tasawuf, orang sufi. Tapi ingat, ya, man talabad dunya li ajli ma la budda lahu laisa lahu barang siapa yang mencari harta dunia tapi niatnya karena memang dia mau memberi nafkah, itu tidak termasuk dalam kategori itu. Kategori apa? Mencari harta yang dicela oleh agama. Mencari harta dunia itu dicela oleh agama. Tapi kalau yang dicarinya itu dalam rangka untuk memberikan nafkah anak istri, ini tidak termasuk. Awas ya. Ini kita belajar kemarin sini enggak ada. Wa qala berkata sahabat fi hadis Anas. Qala berkata Anas, qultu berkata ya Rasulullah. Al julusu utawi jagong mal iyal satna keluarga iku afdhalul utama. Ambil julus atau duduk fil masjid. Qala jawab Nabi, al julus sa'atan. Utawi jagong sa'atan
sejam malayal satria keluarga iku ahabul disukai ilayya menurut isun minal itikaf dibanding iktikaf fi masjidi ing dalam masjid itu masjid isun hada ikilah masjid Madinah. Qala berkata Anas, qultu berkata isun ya Rasulullah, an-nafaqatu utai nafaqah al iya ngat keluarga iku habbu disukai ilaika maring Tuhan. Amin nafaqah apa ta nafaqah fi sabilillah. Qala jawab Rasul dirhamun utai sedirham yunfiku kang nafaqahaken sapa wong kang nafaqahaken ing dirham sapa rajulu wong lanang ala yang disun ala iyali ngatese keluargae rajul iku ahabbu lebih disukai ilayya manisun min alfi dinarin dibanding 1000 dinar yunfiku kang nafaqai rajul ing alfi dinar fisabilillah. Ingat nih, sahabat Anas pernah bertanya, al julus mal iyal afdolu amil julus fil masjid ya Rasulullah. Ngerumpi dengan keluarga lebih baik mana ngerumpi di keluarga dengan duduk di masjid? Kata Rasul, ngerumpi dengan keluarga sejam saja maliyal ahabbu ilayya lebih disukai kata Nabi dibanding iktikaf di Masjid Madinah. Ngobrol kalau gitu bapaknya, ibunya, anak-anaknya gitu. Ya tidak, cuma begitu doang. Ya tidak. Maka ada kalanya seorang kiai itu kadang-kadang sama keluarga ngeriung dan seterusnya, itu dalam rangka itu. Jadi nggak bisa kita mengeluhkan kiai, kadang-kadang kiai nggak kelihatan di masjid. Tapi kok hebat sekali kiai. Lah kadang-kadang kiai kan dengan ilmunya beliau bisa memiliki ibadah yang melebihi ibadahnya kita yang terbatas keilmuan itu. Karena ada beberapa rahasia yang dimiliki, kemampuan pemahaman keilmuan yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh kita. Seakan-akan kita, ya itulah zaman sekarang ini, seakan-akan itu Islami, bahasanya Islami, masjid Jumat nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal sudah jelas ada ulama yang mengatakan, karena zaman sahabat Abu Bakar pernah terjadi. Mati urusan hidup mati di tangan Allah, betul. Makanya kata sahabat Abu Bakar ketika beliau lagi pergi ke negara Syam, di tengah jalan beliau itu ada info bahwa di sana itu ada wabah membahayakan. Ada dua kubu, Muhajirin dan Ansor. Ini beda pendapat. Ada yang mengatakan langsung aja karena hidup mati ada di tangan Allah. Ada yang mengatakan jangan karena wabahnya bahaya. Akhirnya pihak ketiga lah yang ditanya, yaitu golongan Nasoro, orang Kristen. Kalau kata kamu gimana? Ya Khalifah, kalau kata saya mendingan mundur. Sepenting apapun mundur, karena ini berbahaya, mengancam keselamatan jiwa. Baiklah, karena seperti itu saya putuskan kita mundur. Kata sahabat Umar, itu kan, ya ya Khalifah, sampean kok mundur? Iya. Kita menghindar dari takdirnya Allah menuju takdirnya Allah. Kan gitu. Jadi bukan takut. Bukan. Masuk ke zona merah, takdirnya Allah mati. Keluar, menghindar dari zona merah, takdirnya Allah juga. Kemudian ada seorang sahabat lagi, maksud yang mengatakan bahwa ada sebuah hadis pernah mendengar Nabi ngomong, katanya jika di dalam satu daerah terjadi wabah maka jangan masuk. Ada hadisnya. Ya udah kalau seperti itu, sahabat Umar tegas, kita mundur. Mundur. Lah seperti itu kan? Ya tidak. Lah sekarang kemudian digoreng karena urusan politik, kitanya yang terbawa arus. Janganlah. Udah kita sam'an wa ta'atan kepada
kepada Kiai NU, sudah ada Pak, tunduk patuh aja udahlah. Udah paham ya? Intermezzo saja. Wa qala berkata sama Nabi, inna fil jannah, setune tetep dalam surga la ghurufan ta ana tempat yuri yang bisa dilihat apa zahiruha luare huruf min batiniha saking jeroe huruf wa batin walan bisa dilang apa batinnya huruf min zahiriha saking luare. Qala kila diucapkan wa man niku sapa sukan wa utawi kang menempati tempat. Ya Rasulullah, qala jawab Rasul, alladzina yaqulu yaiku ngakeh yut imunaka memberi makan alladzin atau amai panganan wa yutibuna lan bagusaken alladzin al kalami ngomong wa yadimuna lan kang ngelanggengi alladzin siap wa yufsauna lan kang masyhuraken alladzin assalam wa yusalluna pada salat alladzin bil lail wan nasu kalau tiap manusia iku niyam pada turu ai al yahud wan nasara wal majusi. Ada di surga itu tempat yang transparan, mewah, megah. Kemudian ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasul, siapa yang menempati tempat ini? Kata siapa? Kata sahabat tadi. Rasul jawab, alladzi yut'imuna ta'am, orang yang memberikan makan. Bisa memberikan makan kepada orang fakir, bisa memberi makan kepada orang miskin, bisa juga memberi nafkah. Paham? Kemudian wayutibun al-kalam, orang yang kalau ngomong enak, enggak gegabah, enggak gerasa-gerusu, enggak omongan yang kasar. Wayutimun asyam, orang yang ngelanggengin puasa. Wayufsaul salam, orang yang biasain ngucapin salam. Wayusalluna bil lail, orang biasa sholat malam. Wan nasu niyam, padahal manusia pada saat itu, orang-orang pada saat itu lagi tidur. Maksudnya orang di sini bukan orang muslim lain, bukan. Wan nasu niyam, maksudnya orang-orang lagi pada tidur itu bukan orang muslim lain yang tidak tahajud, bukan. Tapi yang dimaksud sini adalah Yahudi, Nasara dan Majusi. Bangkitlah untuk sholat malam. Sholat malam padahal agama lain, keyakinan lain lagi pada tidur, kita nggak bangkit. Itu maksudnya pengertiannya mungkin seperti itu. Jadi bukan berarti orang muslim lain lagi udah tidur kita mau bangun, tidak. Di sini kan ada keterangan. Maksudnya siapa? Yang diamun itu maksudnya siapa? Anas di situ maksudnya siapa? Maksudnya Anas itu al-Yahud, wan Nasara, wal Majus. Nah, sehingga inilah keistimewaannya, salah satu keistimewaannya orang yang memberi nafkah di antara beberapa keistimewaan, di antara banyaknya keistimewaan yang diberikan oleh orang yang memberi nafkah, sehingga bangkitkan orang tua untuk semangat memberi nafkah. Jadikan pelajaran untuk kalian kelak ketika jadi pemimpin rumah tangga, imam rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya tidak, yang bertanggung jawab. Jangan pernah sedikit pun melupakan memberikan nafkah. Didik anak dengan sebaik-baik. Didik anak dengan sebaik, karena cikal bakal anak itu bisa terlihat dari sejak dini. Anak kalau sejak dini itu senang dengan ketaatan, maka itu tanda baik untuk masa depan. Itu karena dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu ada. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu ingin mengetahui karakter seorang itu bisa dilihat dari sejak kecil. Kalau sejak kecil dia udah senang kepada ketaatan, maka itu tanda dia akan baik, tak pertanda baik ketika dewasa kelak. Paham ya? Maka didik dari mulai dini dengan baik, ditelateni dan seterusnya. Makanya jangan kaget kalau Zidane disabetin, itu jangan kaget. Abahnya galak sekali, disabetin, jangan kaget, karena itu adalah bagian pendidikan yang diberikan sejak
dini. Kenapa? Karena otaknya biar jalan. Ya tidak, otaknya biar ketika ngelakuin kesalahan sabet. Si anak berpikir, ini ngelakuin ini mesti orang tua marah, berarti ini salah. Mesti berpikir terus akhirnya. Tapi kalau nggak pernah dimarahin, justru ada saatnya anak itu dimarah, ada saatnya anak itu jangan dimarahin. Paham tidak? Karena memang ajaran syariatnya seperti itu. Terutama yang paling harus dimarahin itu adalah ketika urusannya masalah ibadah kayak sholat, sabat. Kan ada sabat. Di Sabina juga ada kan? Sabat. Iya. Jadi jangan kaget kan ya. Abah kamu kok galak banget cuma. Itu bukan galak, saking sayangnya. Nggak mau anaknya gagal. Ya tidak? Nggak mau anaknya gagal, nggak mau. Jangan sampai gagal. Sehingga disabet. Satu. Yang kedua, karena anjuran syariat. Sulamun jadi akhirnya Sabinanya kan ada. Itu jadi bukan sembarang galak ke sayang, bukan karena sayang nggak sayang, urusannya udah beda ya, paham ya? Ada memang prinsip orang tua yang tidak seperti itu, nggak pernah menyentuh anak, ya ada serah. Cuma kan yang galak ya karena memang mempraktekkan apa yang telah diajarkan dalam kitab Sabina itu kan gitu ya. Jadi jangan kaget orang tua saya nggak sholat juga diem aja lah, tambah salah malah. Berarti jangan nyalain orang tua, nggak perlu. Karena keterbatasan orang tua dalam urusan ini, maka ya nggak perlu salahin. Tinggal pelajaran buat diri kita kelak kalau jadi orang tua jangan seperti itu, kan gitu ya tidak? Jangan. Kayak saya Abdul Qadir, saya juga pernah cerita. Jangan pernah orang tua ikut andil ketika anak punya kasus di pondok. Afatnya besar. Saya Abdul Qadir pernah suatu ketika lagi didik anak, kemudian dilihat oleh orang, yang orangnya memang nggak suka sama Syekh Abdul Qadir. Kemudian diceritakanlah oleh bapaknya anak itu bahwa anaknya itu diperbudak lah, di inilah, di itulah dan seterusnya. Akhirnya emosi bapaknya datang ke bapaknya, diambil anaknya. Silakan kalau mau diambil silakan. Anak orang Jakarta seumpama kalau di sini baru sampai di Remayu terjadi dialog, ternyata anaknya alim. Anak saya kok begini. Wah, salah saya ngambil ini. Akhirnya balik lagi menuju Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh katanya, maaf saya keliru. Ini saya mau nitipin anak lagi. Aduh, udah ambil aja sampean. Kata Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena di Lauh Mahfuz anakmu udah dicoret dari futuhnya keberkahan ilmu. Naudzubillah, tsumma naudzubil, karena kesalahan dan keteledoran orang tua sehingga apa? Anak yang dirugi. Paham? Jadi jangan pernah kalian sebagai seorang anak juga sampai kemudian mengadu domba antara orang tua dengan guru yang kakinya. Jangan pernah, berkahnya kamu yang hancur nanti. Paham ya? Jangan pernah, karena keberkahannya yang nanti akan pupus, hilang, percuma mondok bertahun-tahun juga. Orang tua diakalin begini, begitu, seterusnya, yang kira-kira pokoknya nggak mondok, gimana sih? Akhirnya orang tua marah. Nah, keberkahannya ini yang hilang. Paham semua? Ya, itu hati-hati. Kita harus kendalikan, belajar mengendalikan diri. Kita belajar sabar, belajar tawakal, belajar pasrah, belajar banyak harus belajar. Mudah-mudahan terbuka untuk kalian yang bisa bersabar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihatur Rabi'ah. Al-Fatihah.